Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Putra Rizky, absen 20 dari kelas 13, ingin mempresentasikan 4 materi dari dinamika atmosfer dan pemanasan global. Lapisan atmosfer dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, troposfer, ketinggian 0-8 km, gejalanya angin, hujan, halilintar, dan pelangi. Kemudian yang kedua, stratosfer, ketinggian 15 hingga 50 km. Gejalanya udara kering, terdapat lapisan ozon dan sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, ketinggian 45 hingga 75 km. Gejalanya suhu yang sangat dingin dan tempat pembakaran meteorit. Yang keempat, termosfer, ketinggian 80 hingga 500 km. Gejalanya munculnya aurora dan gelombang radio. Yang kelima, ekosfer, ketinggian 700 hingga 1000 km. Gejalanya terdapat satelit dan benda-benda luar angkasa. Yang kedua, unsur cuaca dan iklim. Awan dibagi menjadi 3, yaitu awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Awan rendah di ketinggian 0 hingga 2 km dari permukaan tanah. Jenis awan rendah yaitu awan stratus, nimbus stratus, dan stratocumulus. Awan sedang berada di ketinggian 2 hingga 6 km. Jenis awan sedang antara lain altocumulus dan altostratus. Awan tinggi berada di ketinggian 6.000 meter dan jenis awan tinggi diantaranya yaitu cirrus dan cirrostratus dan cirrocumulus. Kemudian hujan yang saya ketahui ada 6. Pertama, hujan orografis yang terjadi karena udara yang lembab dipaksa naik oleh pegunungan. Yang kedua, hujan asam yang terjadi karena polusi udara. Yang ketiga, hujan buatan yang terjadi karena untuk kepentingan manusia. Yang keempat, hujan zenital yang terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal. Yang kelima, hujan frontal yang terjadi karena adanya pertemuan udara dingin dan udara panas. Yang keenam, hujan konvektif yang terjadi akibat pemanasan udara dekat permukaan bumi yang menyebabkan udara naik dan mendingin. Kemudian angin dibagi menjadi 2, yaitu angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tetap adalah angin yang arahnya tetap sepanjang tahun dan meliputi wilayah yang luas. Contoh angin tetap yaitu angin pasat, angin antipasat, angin barat, dan angin timur. Kemudian angin tetap adalah angin yang tidak selalu bertiup dalam arah yang sama atau memiliki pola yang konsisten. Contohnya angin laut, angin darat, angin lembah, angin gunung, angin muson, dan angin fon. Yang ketiga, iklim menurut berbagai tokoh. Yang pertama, menurut Chung Hoon, ketika berada di ketinggian 0 hingga 600 mdpl, termasuk zona panas, tanaman yang bisa ditanam adalah padi, karet, coklat, tembakau. Kemudian, ketika berada di ketinggian 600 hingga 1500 mdpl, zona sedang, tanaman yang bisa ditanam adalah kopi, kina, karet, dan teh. Kemudian, ketika berada di ketinggian 1500 hingga 2500 mdpl sudah memasuki zona sejuk. Tanaman yang bisa ditanam adalah kopi, kina, sayuran, dan pinus. Kemudian, ketika berada di ketinggian 2500 mdpl dan seterusnya, itu sudah termasuk zona dingin. Tanaman yang bisa ditanam di sana adalah tidak ada, yang ada hanyalah lumut. Kemudian menurut Sigmund Ferguson, perhitungan bulan basah dan bulan kering. Yang pertama, Januari 210, Februari 150, Maret 150, April 90, Mei 45, Juni 20, Juli 25, Agustus 15, September 35, Oktober 95, November 130, Desember 170. Rekapitulasi dan perhitungan bulan basah. M besar 5 bulan, lembab L besar 2 bulan, kering M kecil 5 bulan. Kemudian indeks Q sama dengan M dibagi buka kurung M tambah L tutup kurung kali 100%. Kemudian 5 dibagi buka kurung 5 tambah 2 tutup kurung kali 100%. Dan hasilnya 71,43. Klasifikasi termasuk
Tipe B atau termasuk iklim basah. Kemudian yang terakhir, pemanasan global. Sinar matahari memantulkan panas matahari ke bumi melalui lapisan ozon, kemudian dipantulkan kembali ke luar angkasa. Namun, ada beberapa yang terperangkap oleh gas-gas seperti rumah kaca, gas metana, yang terjadi karena hutan yang gundul, kotoran sapi, pemakaian pupuk yang berlebihan, dan pembakaran sampah, sehingga menahan sinar matahari yang ingin keluar dari lapisan ozon. Dan ketika hal itu terjadi terus-menerus, lapisan ozon akan menipis. Mungkin itu saja yang saya presentasikan untuk keempat materi ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.